Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sebuah mata kuliah yaitu Manajemen Perubahan yang berjudul Mengelola Perubahan. Sebelumnya kita akan buka presentasi pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya dan kelompok-kelompok saya, yaitu saya sendiri Raffi Ahmad Fazi dengan NIM 1120100535 dan teman saya Cecep Indah Hidayat 1120100648. Slide selanjutnya. Sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi organization change merupakan sebuah modifikasi pada beberapa bagian organisasi. Perubahan hampir melibatkan semua aspek dari suatu organisasi, seperti jadwal pekerjaan, rundown rangkaian sebuah jadwal kegiatan, rancangan organisasi, atau orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri. Dengan harapan perubahan organisasi tersebut dapat memberikan hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, sehingga dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dan tentunya efektif dan efisien. Slide selanjutnya. 1. Dorongan untuk berubah. Adanya suatu problematika atau kesalahan sistem yang terjadi dalam sebuah organisasi. Dari adanya hal tersebut, menurut sebuah perusahaan atau organisasi untuk melaksanakan perubahan agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diperbaiki, dievaluasikan, dan dirancang kembali secara sistematis. Dan jika kesalahan serta permasalahan datang di kemudian waktu, maka dapat diatasi dan diantisipasi. Selanjutnya, dorongan untuk berubah ada dua faktor, yaitu dorongan eksternal dan dorongan internal. Dorongan eksternal, dorongan yang berasal dari lingkungan luar perusahaan atau organisasi, seperti naiknya bahan baku, perkembangan teknologi yang semakin canggih, naiknya suku bunga bank, guncangan politik dunia, adanya saingan, serta kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dorongan internal, dorongan yang berasal dari lingkungan dalam itu sendiri, dalam organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan, seperti tenaga kerja yang diantaranya meliputi manajer, leader, supervisor, karyawan, jajaran staf, dan anggota. Slide selanjutnya. 2. Perubahan terencana dan perubahan reaktif. Perubahan terencana, perubahan yang dirancangkan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang secara jangka panjang. Perubahan reaktif, perubahan atau respon yang dilakukan secara bertahap terhadap peristiwa ketika muncul. Perubahan ini dilakukan dengan cepat, dapat mengejar hal apa saja yang perlu ditingkatkan secara mendalam, agar jalannya organisasi setelah perubahan reaktif ini kembali berjalan stabil dan lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya. B. Langkah-langkah proses perubahan. Ada unfreezing, the change itself, dan refreshing. Unfreezing merupakan tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah, agar dapat memahami mengapa perubahan itu diperlukan. The change itself merupakan suatu perubahan yang diimplementasikan, dalam kurung tindakan-tindakan perlakuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang telah digariskan oleh keputusan kebijakan, tutup kurung, atau dihilangkan. Refreshing merupakan proses penekanan dan mendukung suatu perubahan sehingga dapat menjadi bagian dari sistem tersebut. Selanjutnya. C. Memahami penolakan akan perubahan. Ketidakpastian. Hal ini tentunya muncul dalam benak individual ataupun dengan sekelompok organisasi yang berkurang pasti atau ragu dalam memilih suatu tindakan. Tindakan keputusan, rasa ketakutan, menerpa mengenai kemampuan untuk memenuhi kriteria target yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan. Slide 8.
Kepentingan pribadi yang terancam. Kepentingan yang berbeda. Kepentingan pribadi yang masing-masing individu memiliki banyaknya perubahan yang efeknya mengganggu kepentingan pribadi, sehingga secara otomatis dapat mengganggu jalannya aktivitas pribadi yang ingin dilaksanakan, terutama dalam hal urgen serta pengaruh terhadap mereka tersendiri di dalam organisasi. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Cecep Hidayat. Baik, perbedaan persepsi. Jika suatu forum atau sistem organisasi terdapat hal ini, perbedaan persepsi ini menjadi hal utama kita sebagai anggota yang terdapat dalam sebuah wadah organisasi agar selalu menghargai atas pendapat yang disampaikan oleh orang lain, lalu berdiskusi secara sepakat dan hasilnya dikeluarkan sebagai mufakat, agar perbedaan persepsi ini berubah menjadi keluarnya ide baru atau gagasan utama yang baru. Rasa kehilangan. Hal ini dapat membuat seseorang menolak perubahan yang akan terjadi. Rasa takut akan hal kehilangan kekuasaan, prioritas, gelar atau julukan serta status yang dimuat kemungkinan penolakan terhadap perubahan itu terjadi. D. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. 1. Partisipasi. Yang kedua, pendidikan dan komunikasi. Yang ketiga, analisis bidang kekuatan. Dan yang keempat, fasilitas. Bidangan perubahan organisasi. Struktur rencana organisasi dapat mengatur serta menjalankan suatu organisasi dengan baik, serta kedepannya agar lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Harus terdapat rancangan jangka panjang. Hubungan komunikasi sosial harus berjalan dengan baik. Mekanisme koordinator terhadap jalannya sebuah perusahaan atau organisasi harus berjalan beriringan dengan anggota lainnya. Distribusi otoritas dan jalan staf sesuai dengan letak kemampuan yang dimiliki manajemen SDM dan departementalisasi. Teknologi operasional memiliki teknologi peralatan operasional yang mendukung pada proses jalannya pekerjaan agar tidak terdapat hambatan dalam melakukan pengoperasian. Subjek skill atau kemampuan yang dimiliki antusias yang tinggi, kinerja, simpatik, sikap attitude yang bagus, dan nilai-nilai sosial. F. Teknik pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mental anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesama mereka sehingga terbentuk tim kerja yang mampu diharapkan oleh organisasi tersebut. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Langkah-langkah pengembangan organisasi. Ada 10. 1. Mengenali permasalahan yang dihadapi organisasi. 2. Mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan perilaku anggotanya. 3. Melakukan umpan balik dari data tersebut dan konfrontasi. 4. Merencanakan strategi untuk melakukan perubahan. 5. Membangun kerjasama tim. 6. Hubungan kerjasama dan timbal balik. 7. Pendidikan. 8. Prospek perencanaan dan penetapan tujuan. 9. Menjalankan sesuai dengan visi dan misi proker. 10. Konsultasi terkait progres berjalannya suatu organisasi. Selanjutnya, G. Inovasi organisasi. Inovasi dalam organisasi adalah suatu hal baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal atau informal. Inovasi ini selalu berbentuk proses perubahan yang memberikan kemajuan bagi organisasi tersebut. Inovasi merupakan komponen strategis di banyak organisasi untuk menanggapi kecepatan perubahan teknologi yang tidak dapat diprediksi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat atau stakeholder. Dibutuhkan orang-orang inovatif sebagai inovator untuk melakukan sebuah inovasi. Selanjutnya, H. Bentuk inovasi. Ada 3, inovasi radikal versus inovasi bertahap, inovasi teknikal versus inovasi manajerial, inovasi produk versus inovasi proses. I. Upaya mencegah adanya kegagalan dalam berinovasi. 1. Pelihara rasa ingin tahu. 2. Bekerja sama dengan tim lain. 3. Berani mengambil risiko. 4. Membangun networking. 5. Berpikir positif. 6. Akui kesalahan dan terima kegagalan. 7. Selesaikan masalah yang terjadi.
8. Mencari peluang dan jangan menyia-nyiakan. 9. Perluas pertemanan. 10. Mencari pengalaman. 11. Mencatat semua yang terlintas. 12. Jangan pernah takut salah. J. Mendorong inovasi dalam organisasi. Sistem penghargaan. Penghargaan kepada karyawan yang dapat berupa uang atau barang dalam kurung natura maupun bentuk lain yang untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan. Dengan merasa dihargai, karyawan akan betah menjadi bagian dari tim dan organisasi perusahaan. Penghargaan tersebut. Organisasi merupakan serangkaian nilai, kepercayaan, dan simbol yang membantu bimbingan anggotanya. Suatu budaya yang kuat dan dapat mendukung aktivitas yang inovatif karena kebudayaan yang dapat mengomunikasikan sebuah inovasi yang unggul. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Endai. Entrepreneurship, penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Penempatan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Kesimpulan, manajemen perubahan adalah proses terus-menerus memperbarui organisasi kekanan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah di pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Kegiatan manajemen perubahan harus berlangsung pada tingkat tinggi, mengingat laju perubahan yang dihadapi akan lebih besar dari masa sebelumnya. Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis. Berbagai kesuksesan berbisnis di dunia diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk, baik barang maupun jasa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.